Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita bisa bertemu lagi di channel Mudah Belajar Hukum. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Baiklah, kali ini saya akan membicarakan mengenai aspek hukum pidana dalam hukum perlindungan konsumen. Di dalam hukum perlindungan konsumen, kita mengenal ada 3 aspek hukum. Yang pertama adalah aspek hukum perdata, yang kedua adalah aspek hukum administrasi, kemudian yang ketiga adalah aspek hukum pidana. Yang pertama, aspek hukum perdata biasanya adalah untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh konsumen atau mungkin juga pelaku usaha. Kemudian aspek hukum administrasi biasanya untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang nakal. Kemudian yang ketiga adalah aspek hukum pidana. Aspek hukum pidana ini untuk memberikan efek jera atau menghukum pelaku usaha yang nakal atau yang melakukan tindak pidana di bidang tindak pidana konsumen, ya, kita menyebutnya biasanya kejahatan konsumen gitu. Yang kita bicarakan kali ini khusus untuk aspek hukum pidana dalam hukum perlindungan konsumen. Di video yang lain akan kita bicarakan mengenai aspek hukum perdata dan kemudian akan kita bicarakan juga aspek hukum administrasinya. Nah, di pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 dikatakan, ini pasal 61, penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha atau pengurusnya. Nah, selain mengembalikan kerugian yang dialami oleh konsumen karena perbuatan dari pelaku usaha, maka pelaku usaha juga bisa dikenakan sanksi pidana atau tuntutan pidana. Nah, ini bisa dikenakan terhadap perseorangan maupun dikenakan atau dituntut kepada badan usaha. Karena kita tahu subjek hukum pidana bukan hanya perseorangan tetapi juga badan hukum. Nah, badan hukum ini biasanya yang dikenakan tuntutan pidana adalah pengurusnya ini, ya. Pengurus suatu badan usaha. Kita bisa menyebutnya, jadi pelaku usaha yang notabene adalah perusahaan, kemudian dia melakukan tindak pidana, kita bisa menyebutnya adalah tindak pidana korporasi. Di pasal 62 ayat 1 berbunyi, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf E, ayat 2, dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, ini hukumannya atau sanksinya itu sangat besar, ya, sampai 2 miliar rupiah. Nah, ini sanksi yang besar begini, ini pantas untuk diberikan kepada perusahaan yang nakal. Kita contohkan adalah perusahaan sebuah produk makanan, yaitu susu bayi. Susu bayi yang kita kenal beberapa waktu yang lalu itu mengandung bakteri. Hal ini menyebabkan seorang bayi itu mengalami gangguan kesehatan, muntah-muntah, diare, bahkan ada yang meninggal dunia. Nah, ini perusahaan yang melakukan kejahatan terhadap konsumen begini, ini layak untuk diberikan hukuman yang sangat tinggi. Ini denda, ya, dan kemudian ini bisa dipenjara selama 5 tahun. Nah, apa saja sih yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan seterusnya? Nah, ini pasal 8 ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang, pada intinya pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan seterusnya itu berisi larangan-larangan, yaitu larangan terhadap pelaku usaha. Jadi pelaku usaha itu dilarang untuk apa sih? Jadi pelaku usaha itu dilarang untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa
Yang pertama adalah yang tidak sesuai dengan standar. Jadi ada ketentuan standar, misalkan bisa kita lihat di dalam SNI, Standar Nasional Indonesia, itu ada barang-barang atau makanan yang harus memenuhi standar tertentu. Nah, kalau misalkan tidak memenuhi standar tersebut, terus kemudian dikonsumsi oleh konsumen, kemudian konsumen tersebut mengalami kerugian, nah, maka pelaku usaha dapat dikenakan penuntutan pidana, bahkan membahayakan. Misalkan produk helm misalkan ya, tidak SNI. Tetapi dia mengatakan bahwa itu sudah SNI, tetapi ketika dipakai kemudian misalkan pengendara yang menggunakan helm tadi jatuh, kemudian pecah, helmnya sampai pecah sehingga melukai kepala pemakainya. Nah, ini bisa kita tuntut pidana karena apa? Dia mengatakan SNI tetapi ternyata tidak standar dan kemudian bisa melukai konsumen pemakai barang. Kemudian tidak sesuai dengan isi bersih, berat bersih atau neto. Di dalam etiket itu selalu dicantumkan isi bersihnya berapa atau netonya berapa, berat bersihnya berapa. Itu ada misalkan 250 gram dan sebagainya. Tetapi apabila tidak memenuhi misalkan dia menulisnya 250 gram, tetapi ternyata tidak sampai 250 gram, maka pelaku usaha bisa dikenakan tuntutan pidana. Intinya pada pasal 8 ayat 1 ini mirip dengan pasal penipuan. Jadi yang dikatakan atau yang dijanjikan oleh pelaku usaha ini tidak sesuai semuanya, tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan isi bersih, tidak sesuai dengan label yang dia buat di dalam produk itu dan lain sebagainya, atau tidak sesuai dengan apa yang dia janjikan. Pasal penipuan di dalam hukum pidana itu berbunyi begini: barang siapa dengan memakai nama palsu, martabat palsu, kemudian memberikan tipu muslihat, serangkaian kebohongan supaya seseorang itu memberikan atau menyerahkan sesuatu barang kepada dia. Nah, ini hukumannya bisa 4 tahun. Itu dalam hukum pidana ya, dalam pasal 378 mengenai penipuan. Jadi sama, tidak mencantumkan tanggal daluarsa. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk konsumen muslim ya. Kadang-kadang kita sering tertipu itu di sini. Yang huruf H, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Nah, ini di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu memang tidak mewajibkan produsen untuk mencantumkan label halal. Nah, ini baru ada setelah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Jaminan Produk Halal pasal 4 menyatakan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Nah, tetapi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini masih belum. Nah, yang diatur adalah apabila pelaku usaha itu sudah mencantumkan label halal, kemudian setelah itu dia tidak berproduksi secara halal. Nah, ini baru bisa dikenakan tuntutan pidana. Nah, ini juga yang C, tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia. Jadi misalkan ada barang-barang impor, makanan atau barang-barang lainnya elektronik, itu harus mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia. Nah, misalkan tidak mencantumkan itu, maka bisa dikenakan tuntutan pidana, apalagi ditambah dengan ketentuan di dalam Undang-Undang ITE. Nah, kalau yang pasal 9 ini, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah. Nah, ini pasal 9 itu intinya adalah bahwa pelaku usaha harus mengiklankan dengan benar. Tidak boleh terjadi atau membuat iklan yang menyesatkan konsumen. Ya. Jadi contohnya ini, memiliki potongan harga. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyebutkan, jadi ada di
sudah menyebutkan contoh, maksud saya ada di satu mall begitu yang dia menjual sepatunya cukup bagus, bermerek. Nah, setiap hari dia memberikan potongan 5%. Padahal seharusnya itu sudah harganya begitu. Yang dilarang di sini adalah ini, mempromosikan, mengiklankan suatu barang secara tidak benar, seolah-olah mempunyai potongan harga, padahal sebenarnya tidak mempunyai potongan harga. Contoh lagi, biasanya di momen tertentu itu ada diskon besar-besaran atau potongan harga besar-besaran, flash sale misalkan ya. Tetapi sebenarnya itu sudah harga yang sesungguhnya. Jadi dia up dulu harganya, kemudian baru dia kasih diskon. Misalkan harganya 200.000, dia up sampai 300.000 atau 400.000, kemudian diberikan potongan. Nah, ini sama ya di pasal 9, kemudian pasal 10-nya juga sama. Sekarang pasal 13 ayat 2, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat. Nah, ini khusus untuk medis ya. Mengiklankan obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah. Dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa, dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa yang lain. Nah, seperti kita ketahui ini adalah rahasia umum bahwa seorang detailer obat yang dia dari perusahaan farmasi tertentu kemudian menawarkan kepada tenaga medis, kepada dokter, biasanya bidan begitu ya, obat-obatan. Nah, itu dia menjanjikan barang. Bahkan ada yang memberikan uang dalam bentuk yang besar. Jadi bisa mendapatkan sampai 50 juta. Saya juga punya teman dulu, bapaknya dokter. Nah, itu diberi hadiah kalau mau menggunakan produk obat tersebut. Diberikan hadiah, ada kalung emas, kemudian ada televisi dan lain sebagainya begitu. Nah, ini ternyata di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dilarang. Ini larangannya. Berupa barang atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa yang lain. Pasal 15, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis kepada konsumen. Ya. Nah, ini hampir sama dengan pasal 13 ayat 2 tadi ya. Pelaku usaha periklanan. Nah, tetapi ini khusus untuk pelaku usaha periklanan. Jadi dia tidak boleh menerima order ya. Tidak boleh menerima order atau dia membuat iklan untuk produk tertentu atau untuk perusahaan tertentu. Ini yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa. Intinya di pasal 17 ini ditujukan kepada pelaku usaha periklanan. Jadi pelaku usaha periklanan ini juga dilarang untuk menerima order atau membuatkan iklan perusahaan atau produk tertentu, jasa tertentu yang mengelabui konsumen. Jadi iklannya itu menyesatkan gitu. Nah, pasal 18 adalah larangan pencantuman klausula baku. Ini juga seringkali ya kita menemukan adanya klausula baku, misalkan di hotel misalkan ya. Di hotel ada tulis barang-barang yang hilang, barang berharga yang hilang di dalam kamar bukan tanggung jawab pengelola hotel. Nah, ini kan aneh karena apa? Karena pemilik hotel itu pasti, pengelola hotel itu pasti mempunyai kunci ganda. Nah, bagaimana misalkan ada barang kita yang hilang, apakah kita kemudian diam saja karena di awal pengelola hotel sudah menyatakan atau membuat klausula seperti itu. Pasal 62 ayat 2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 dan seterusnya ini dipenjara. Dipenjara ya. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Apa sih yang dinamakan luka berat atau sakit berat itu? Itu ada di KUHP di pasal 89. Jadi salah satunya adalah kehilangan salah satu panca indera, misalkan begitu ya. Kehilangan salah satu panca indera, kemudian kehilangan ingatan, kemudian menderita
kehilangan salah satu panca indera, kehilangan salah satu anggota tubuh, kemudian sakit berat yang susah untuk disembuhkan, nah ini masuk ke sini. Apabila produknya itu mengakibatkan itu, maka ketentuan pidana berlaku. Ketentuan pidana itu ada hukuman mati, kemudian ada hukuman penjara, kurungan, kemudian denda. Pasal 63 terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa, kalau dalam KUHP kita mengenal ada 3 hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak tertentu, kemudian perampasan barang-barang tertentu, kemudian pengumuman putusan hakim. Tetapi di dalam pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu hukuman tambahannya bisa berupa perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kemudian kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha. Nah ini sanksi perdata dan sanksi administrasi juga dimasukkan di sini ya, sebagai pidana tambahan, sebagai hukuman tambahan maksud saya, sebagai hukuman tambahan. Saya kira untuk aspek hukum pidana dalam hukum perlindungan konsumen cukup di sini. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Terima kasih masih tetap berada di channel ini. Apabila ada kritik, saran, tolong diberikan di komen di bawah dengan bahasa yang akademis dan santun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.